Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Berjumpa kembali dengan saya Wakarim Abdurrahim dalam ngaji usul fikih ya di kanal ngaji online. Pembahasan kita sudah pada pasal ketiga, mabahas yang keempat. Insya Allah kita akan lanjutkan. Sebelumnya kita sudah membahas ta'rif khos wa takhsis dan kemudian membahas juga tentang aqsamul mukhassis. Jadi mukhassis itu terbagi dua, ada yang mutasil, ada yang bersambung dalam satu kalimat ya. Biasanya itu adalah dengan 6, yaitu mutasil bil istisna mutasil, mutasil dengan syarat, mutasil dengan sifat, mutasil dengan goyah, mutasil dengan badal ba'di, dan mutasil dengan hal. Nah, insya Allah kita sekarang akan membahas aqsamul mukhassis munfasil ya. Sebelumnya kita sudah pahami bahwa aqsamul mukhassis munfasil ini ada 8. Ada tahsisul kitabil kitab, artinya pengkhususan Alkitab, maksudnya Al-Quran dengan ayat Quran yang lain. Ya, dan yang kedua adalah tahsisul kitab sunnah, pengkhususan Quran dengan sunnah. Ada tahsisus sunnah bil kitab, jadi pengkhususan sunnah dengan kitab. Ada tahsisus sunnah bisunnah, pengkhusus sunnah dengan sunnah. Kemudian tahsis bil qiyas, yaitu tahsisnya dengan qiyas. Tahsis bil akli, tahsisnya dengan akal. Tahsis bil hissi, tahsisnya dengan hissi. Wa tahsis bisiyak, tahsisnya dengan siyak. Nah, insya Allah pada kesempatan saat ini yang akan kita bahas ada 4, yaitu pengkhusus Quran dengan Al-Quran. Oke, ya kita mulai. Al-mukhassis munfasil, mukhassis munfasil itu mayastaqilu binafsihi, apa-apa yang berdiri sendiri ya dengan dirinya sendiri. Jadi pengertian ini atau definisi ini ya, artinya mayastaqilu binafsi itu maksudnya adalah di mana lapaz umumnya berdiri sendiri dan lapaz yang mukhassis yang menjadi pentasisnya juga berdiri sendiri. Contoh misalnya lapaz amnya ada di dalam Al-Quran, ayat surat Al-Baqarah misalnya, dan kemudian pentasisnya ada dalam surat Al-Imran, dalam salah satu ayat di surat Al-Imran misalnya, kan gitu ya. Jadi amnya berdiri sendiri di ayat Al-Baqarah, kemudian mukhassisnya berdiri sendiri di surat Ali Imran. Jadi ini yang disebut mayastaqilu binafsihi ya, ini yang disebut dengan mukhassis munfasil. Dan kalau yang seperti dicontohkan tadi itu adalah mukhassis atau tahsis Alkitab bil kitab. Jadi pentahsisan Quran dengan Al-Quran. Selanjutnya ihwatu iman yang berbahagia, kita mulai merinci satu persatu. Ada tahsisul kitab bil kitab. Maksudnya adalah pentahsisan, pengkhususan Al-Quran dengan Al-Quran. Ini artinya lapaz amnya di satu ayat Al-Quran berdiri sendiri ya, dan lapaz pentahsisnya atau mukhasisnya ada di ayat yang lain. Jadi ini adalah pentahsisan satu ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Contoh surat Al-Baqarah ayat 228. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusina, salah satu quru. Orang-orang wanita-wanita yang ditalak hendaklah dia menunggu masa iddahnya adalah 3 kali quru. Yang dimaksud 3 kali quru adalah 3 kali suci dari haid.
Jadi masa idah bagi wanita, masa menunggu bagi wanita yang ditalak itu adalah 3 kali quru. Jadi ini lafaz umum. Umum bagi semua wanita yang ditalak, maka masa idahnya 3 kali quru. Masa idah itu adalah masa menunggu di mana dia tidak boleh menerima pinangan dan tidak boleh menikah, ya, sebelum masa idahnya selesai. Jadi dia harus menunggu, setiap wanita yang ditalak itu harus menunggu sampai 3 kali quru. 3 kali quru itu 3 kali suci dari haid. Al-mutallaqatu, nah ini lafaz mutallaqatu dalam ayat ini, hiya lafdul am. Ini lafaz yang bersifat umum, ya. Bahwa wanita umumnya itu meliputi apa? Meliputi ada wanita yang ditalak dalam keadaan hamil dan wanita yang ditalak dalam keadaan tidak hamil. Pahoso, maka dikhususkan biulatil ahmal, khusus untuk wanita-wanita yang hamil, maka berlaku ketentuan khusus, ya. Ini berdasarkan firman Allah dalam ayat yang lain, yaitu surat At-Tolak ayat keempat. Wa ulatul ahmali, dan wanita-wanita yang hamil, ajaluhuna ayadona hamlahuna, maka hendaklah wanita-wanita hamil, maka masa idahnya adalah menunggu sampai dia melahirkan, ya. Jadi tadi, ya, saya ulangi. Jadi dalam Al-Baqarah itu umum saja, setiap wanita yang ditalak maka dia harus menunggu atau masa idahnya adalah 3 kali quru, ya. Nah, al-mutallaqatu, wanita yang ditalak itu ada 2. Lafaz am mencakup wanita yang ditalak dalam keadaan hamil atau wanita yang ditalak dalam keadaan tidak hamil. Maka khusus wanita yang ditalak dalam keadaan hamil, maka berlaku ketentuan khusus, ya, ada pentaksisnya, yaitu dalam surat At-Tolak ayat yang keempat, bahwa wanita yang hamil maka masa idahnya sampai dia melahirkan. Jadi kalau ada wanita yang ditalak dalam keadaan hamil, sudah tua misalnya, ya, kemudian seminggu berikutnya dia melahirkan, maka ketika melahirkan habis masa idahnya, dia boleh menerima pinangan, dia boleh menikah, ya. Khusus untuk wanita yang hamil. Jadi khusus untuk wanita yang hamil, masa idahnya sampai dia melahirkan. Selanjutnya, wa khassa bil mutlaqah qabla dukhul. Mutlak juga wanita yang ditalak juga itu mencakup wanita yang ditalak sebelum dicampuri oleh suaminya, ya, dan wanita yang ditalak sesudah dicampuri oleh suaminya. Jadi ada wanita yang ditalak itu sudah berhubungan suami istri, ya, ada wanita yang ditalak belum berhubungan suami istri. Wa khassa bil mutlaqah qabla dukhul, maka dikhususkan bagi wanita yang ditalak sebelum dukhul, sebelum dicampuri oleh suaminya, dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna qabla an tamassuhunna pamalakum alaihina min iddatihinna, ya. Surat Al-Ahzab ayat 49. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, mengatakan pada orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita mukmin, kemudian kalian mentalaknya sebelum antamasuhuna, sebelum menyentuhnya, sebelum mencampurinya, pamalakum alaihina min iddatihinna ta'taduna, maka bagi dia tidak ada masa idah, ya. Jadi kembali lagi di sini, al-mutallaqatu lafaz umum mencakup wanita yang ditalak setelah dukhul dan wanita yang ditalak sebelum dukhul. Khusus bagi wanita yang ditalak sebelum dukhul, maka ketentuannya bagi dia tidak ada idah, jadi tidak perlu menunggu salah satu quru, tidak perlu menunggu 3 kali quru. Jadi di sini ada 2 pentahsis, ya, ada ditahsis dengan wanita yang hamil, ditalak dalam keadaan wanita yang ditalak dalam keadaan hamil, maka keluar dari hukum umum, dia harus menunggu 3 kali quru, maka berlaku ketentuan khusus bagi wanita yang hamil, yaitu dengan sampai dia melahirkan. Dan wanita yang
yang ditalak dalam keadaan sebelum dukhul, ya, maka dia pun dikeluarkan dari ketentuan hukum yang bersifat umum, yaitu salah satu kuru, 3 kali kuru, yaitu bagi mereka yang ditalak sebelum dicampuri, maka justru bagi mereka tidak ada kuru, tidak ada iddah. Nah, itu contoh tahsisul kitabil kitab. Nah, kaidahnya bahwa at-tahsisul kitabil kitab yazuz. Pentahsisan atau penghususan kitab Al-Quran bil kitab dengan kitab Al-Quran yang lain, maksudnya pentahsisan ayat dengan ayat yajuz, itu adalah boleh, ya. Ini kaidahnya. Saya ulangi, at-tahsisul kitabil kitab yajuz. Pentahsisan Quran dengan Al-Quran adalah diperbolehkan. Baik, yang kedua adalah tahsisul kitab bisunah, ya. Tahsis Al-Quran dengan as-sunnah atau al-hadis. Berarti di sini lafaz amnya, lafaz umumnya ada dalam ayat Al-Quran secara mandiri atau secara mandiri ada di situ, dan lafaz yang mentahsisnya ada dalam sunnah, ya, dalam hadis. Contoh, yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. An-Nisa ayat 11. Allah berwasiat, ya, kepada kalian tentang pembagian harta bagi anak-anak kalian, maka anak laki-laki mendapat 2 bagian dari anak perempuan. Auladukum, dalam lafaz auladukum dalam ayat An-Nisa ayat ke-11, huwa lafdzul am, dia itu lafaz umum, ya umul muslim wal kafir. Dia mencakup, di situ ada mukmin, ada kafir. Jadi tidak disebutkan itu mukmin atau kafir. Fakhosso bihadisin, maka dikhususkan oleh hadis bahwa yang berhak menerima warisan dan yang berhak mewariskan adalah hanya muslim dengan muslim, ya. Berdasarkan hadis, la yarisul muslimu kafir wal kafiru muslima. Orang kafir, orang muslim tidak boleh mewariskan kepada orang kafir, dan orang kafir pun tidak boleh mewariskan kepada orang muslim. Ini hadis riwayat Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Ya, jadi kalau di dalam surat An-Nisa ayat 11, auladikum ini umum, bisa orang kafir, bisa orang itu seorang muslim, ya. Tapi dikhususkan dengan hadis ini bahwa yang menerima warisan itu anak-anak itu adalah khusus orang, kalau anaknya seorang muslim dan kalau orang tuanya muslim, jadi sesama muslim boleh saling mewarisi, ya. Jika tidak, maka tidak berlaku yusikumullah fi auladikum mislu hadil unsayain, ya. Tidak berlaku pembagian waris kepada anak-anak berdasarkan surat An-Nisa ayat 11, yaitu contoh at-tahsisul sunnah, at-tahsisul kitab bisunah, ya. Kaidahnya adalah at-tahsisul kitab bisunnah yazuz. Tahsisul Quran bil sunnah dengan al-hadis yajuzu, itu boleh. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah tahsisul sunnah bil kitab, ya. Pentahsisan hadis dengan al-kitab. Jadi lafaz amnya ada dalam hadis, dalam sunnah, pentahsisnya ada dalam Al-Quran, ada dalam kitab, ya. Contoh, la yaqbalullahu sholata ahadikum idah ahdasa hatta yatawaddo. Allah dalam salah satu hadis riwayat Bukhari, Rasul bersabda, Allah tidak akan menerima sholat di antara kalian jika kalian berhadas sampai dia berwudu.
Nah, kemudian dikhususkan dengan ayat surat An-Nisa ayat 43. Wa in kuntum mardo aw ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Ya, jadi dalam ayat ini Allah mengatakan jika kalian dalam keadaan sakit atau sedang bepergian atau jaa ahadum minkum minal ghait sudah membuang air besar ataupun air kecil, aula mastumunisa atau bersentuhan dengan perempuan, palam tajidumaan, jadi artinya sudah berhadas kecil ataupun hadas besar. Ya, palam tajidumaan, kemudian dia tidak menemukan air, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka hendaklah kalian bertayamum dengan debu yang bersih. Kalau dalam ayat ini dikatakan dalam lafaz umumnya dalam hadis dikatakan bahwa Allah tidak akan menerima sholat di antara kalian jika kalian berhadas sampai kalian berwudu. Jadi kalau hadas wajib berwudu. Dikhususkan dengan Al-Quran khusus bagi mereka yang tidak menemukan air, maka boleh tidak berwudu. Fatayammamu sha'idan thayyiba. Itu contoh at-takhsisus sunnah bil kitab. Ya, maka kaidahnya at-takhsisus sunnah bil kitab yajuz. Pentakhsisan sunnah dengan hadis, dengan kitab, dengan Al-Quran itu boleh. Ya. Selanjutnya yang keempat yang akan kita bahas adalah takhsisus sunnah bisunnah. Adalah pentakhsisan pengkhususan sunnah dengan sunnah. Ya, artinya hadis dengan hadis, kira-kira begitu. Contoh misalnya dalam salah satu hadis riwayat Muslim, bima syakotil anharu wal goyumul usyur. Ya, dari tanaman-tanaman yang di airi atau yang diairi al anharu oleh sungai, wal goyumu dan oleh hujan, al usyur, maka kewajiban zakatnya adalah usyur 1/10 atau 10%. Wapi masukia bisania, dan apabila kebun tersebut, ladang tersebut diairi dengan berusaha, nisful usyur, maka baginya setengah dari 1/10 atau 5%. Ya, nisfu setengah, al usur dari 1/10 berarti 5%. Ya, jadi menurut hadis ini bahwa tanaman yang ditanam yang ditanam dengan pengairannya melalui sungai ataupun melalui hujan, tanda hujan, maka wajib zakatnya ketika panen itu adalah 1/10 atau 10%. Artinya ini adalah pertanian dengan sistem pengairan yang tidak harus ada usaha, ya. Tapi kalau dengan sistem pengairan yang harus diusahakan, harus airnya dialirkan, harus disirami dengan tanah dan dengan tangan dan sebagainya, maka bagi yang seperti tersebut adalah 5%. Ya. Nah, kemudian ini ditaksis, ya, bahwa kalau di sini adalah setiap al usur, pokoknya mas lapas umumnya usur, bahwa 10% bagi setiap yang diairi dengan tanda hujan, dan al nisful usyur 5% bagi yang dengan pengairannya harus dengan usaha, kira-kira begitu. Nah, ini umum, al usyur 10% dan 5% ini umum. Jadi 10% untuk pengairan yang tanda hujan lah gitu, dan 5% bagi pertanian dengan harus diusahakan, ya, pengairannya.
Nah, kemudian ini ditaksis, laisa fi maduna khumsatin ausak, tidak ada bagi yang duna di bawah khamsati ausak, 5 wasak, sodakotun, sodakoh ya. Jadi dalam hadis Sahih Bukhari. Jadi kalau kita kembali ke sini, al usyur ini adalah lafaz am, lafaz yang bersifat umum ya. Dan nisful usyur adalah lafaz yang bersifat umum. Jadi 10% bagi pertanian dengan tanda hujan dan 5% bagi setiap pertanian yang pengairannya harus dengan usaha ya, harus dengan diusahakan. Nah, ini mencakup baik yang hasil panennya melebihi 5 wasak atau kurang dari 5 wasak. Tapi kemudian dikhususkan untuk yang pimaduna khamsatin ausak, bagi yang di bawah 5 wasak maka tidak ada sodakoh ya. Jadi laisa pimaduna khamsatin ausak sodakoh, tidak ada bagi yang di bawah 5 wasak sodakotun sebagai zakat ya. Jadi tidak ada zakat bagi yang hasil pertaniannya di bawah 5 wasak ya. Ini dikhususkan. Nah, kaidahnya adalah atahsis susunah bisunah yazuz ya. Ini yang bisa kita bahas, kita sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ini juga mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mencoba memahami Al-Quran, mencoba memahami Al-Hadis dengan metodologi, dengan menggunakan metode usul fikih ya. Yang produknya mudah-mudahan kita bisa mengetahui ya bagaimana para fuqaha ya mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum dari Al-Quran maupun hadis ya. Mudah-mudahan ikhwan fillah rahimakumullah bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kullu mujahidin fisabilillah. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.